Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan THR ya, atau tunjangan hari raya. Jadi kali ini kita akan coba bahas terkait dengan para honorer atau tenaga non ASN yang lulus atau diterima sebagai P3K di tahap 1. Apakah mereka akan mendapatkan THR di tahun 2025 ini atau tidak? Hal ini merupakan bentuk analisis gitu ya. Jika dilihat dari aturan pemberian THR tahun sebelumnya atau tahun 2024, dasar pemberian THR adalah gaji 1 bulan sebelumnya gitu ya. Jadi misal hari raya dilaksanakan pada bulan Maret di tanggal 31 gitu misal ya. Itu dasar pemberian THR-nya adalah gaji di bulan Februari. Sehingga bisa disimpulkan bahwa P3K yang diangkat atau mendapatkan gaji setelah bulan Februari kemungkinan besar tidak akan mendapatkan THR di tahun 2025. Jadi untuk saat ini para P3K yang lolos seleksi di tahap 1 kan masih menunggu penetapan NI P3K karena di tanggal 1 sampai dengan 28 Februari 2025 ini adalah masa usul penetapan NI P3K oleh masing-masing instansi. Jadi kemungkinan paling cepat teman-teman akan mendapatkan SK terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025. Walaupun ini paling cepat gitu ya. Kadang instansi itu mundur gitu. Tetapi kalaupun teman-teman mendapatkan SK terhitung mulai 1 Maret 2025, kemudian mendapatkan SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas sama mulai tanggal 1 Maret 2025 dan di tanggal 1 Maret tersebut teman-teman sudah berhak mendapatkan gaji pun kemungkinan teman-teman belum akan mendapatkan THR karena lagi-lagi dasar pemberian THR adalah gaji bulan sebelumnya yaitu bulan Februari. Bulan Februari kan teman-teman belum mendapatkan gaji nih, belum diangkat sebagai P3K. Jadi teman-teman kemungkinan belum akan mendapatkan THR di tahun 2025. Tetapi tentunya teman-teman masih punya kesempatan untuk mendapatkan gaji ke-13 karena biasanya pemberian gaji ke-13 itu di bulan Juni atau Juli. Jadi dasarnya adalah gaji bulan sebelumnya, Mei. Karena teman-teman di bulan Mei tentunya sudah bisa mendapatkan gaji, teman-teman berhak mendapatkan gaji ke-13 jika di bulan Mei teman-teman sudah mendapatkan gaji sebagai P3K. Tetapi tidak usah khawatir karena teman-teman masih ada kemungkinan mendapatkan THR. Tetapi THR ini bukan sebagai P3K. Teman-teman mendapatkan THR sebagai tenaga non ASN. Jika di tahun 2024 saat teman-teman masih menjadi tenaga honorer atau tenaga non ASN, teman-teman mendapatkan THR, kemungkinan besar di tahun 2025 ini teman-teman juga akan mendapatkan THR sebagai tenaga honorer atau tenaga non ASN, bukan sebagai P3K. Tetapi lagi-lagi untuk lebih jelasnya, kali ini kita masih menunggu ya aturan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara di tahun 2025 ini. Lagi-lagi jika sesuai dengan aturan sebelumnya, dasar pemberian THR dan gaji ke-13 adalah bulan sebelumnya. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat berita ya yang membahas berkaitan dengan pemberian THR ini. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan P3K yang berpotensi tidak mendapatkan THR dan gaji ke-13 ya di tahun 2025 ini. Diberitakan oleh rri.co.id, judulnya kategori P3K ini berpotensi tidak terima THR dan gaji ke-13. Kita coba bacakan ya. Pemerintah telah menetapkan tidak semua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menerima THR dan gaji ke-13.
Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024. Jadi ini aturan tahun 2024 ya. Jika di tahun 2025 ini pemerintah belum mengeluarkan aturan terbaru berkaitan dengan pemberian THR dan gaji ke-13. Kategori yang tidak menerima THR dan gaji ke-13 adalah P3K dengan cuti di luar tanggungan negara. Selain itu, P3K yang ditugaskan di luar instansi pemerintah juga tidak menerimanya. Komponen THR dan gaji ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, dan jabatan. Besaran tunjangan disesuaikan dengan pangkat, jabatan, peringkat, atau kelas jabatan masing-masing P3K. P3K yang baru diangkat per 1 Maret 2025 belum menerima gaji pada Februari. Karena itu mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima THR pada tahun 2025. Jadi ini seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya, bahwa dasar pemberian THR adalah gaji bulan sebelumnya. Jadi jika THR tahun 2025 diberikan di bulan Maret, maka dasar pemberian gajinya adalah gaji bulan Februari. Otomatis karena para P3K yang lolos seleksi P3K di tahap 1 di bulan Februari belum menerima gaji sebagai P3K, maka bisa disimpulkan bahwa P3K tahun 2025 atau P3K yang lolos tahap 1 ya belum bisa mendapatkan THR karena dasar pemberian THR-nya yaitu gaji bulan Februari belum mendapatkan. P3K tahap 1 menerima tunjangan tetapi dari dana non-ASN. Hal ini bertujuan untuk tetap memberikan dukungan finansial kepada mereka. Namun hingga saat ini belum ada aturan spesifik mengenai pencairan THR tahun 2025 bagi P3K. Jika mengacu pada PP nomor 14 tahun 2024, pencairan THR didasarkan pada gaji yang diterima 1 bulan sebelumnya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya. Walaupun teman-teman honorer atau tenaga non-ASN yang diterima sebagai P3K di tahun 2025 ini belum menerima THR sebagai P3K, tetapi masih ada kesempatan atau berpotensi menerima THR sebagai tenaga honorer atau tenaga non-ASN. Tetapi teman-teman masih punya harapan mendapatkan gaji ke-13 jika gaji ke-13 diberikan di bulan Juni atau Juli. Karena dasar pemberian gaji ke-13 adalah gaji bulan sebelumnya, yaitu gaji bulan Mei gitu misal. Tentunya kan bulan Mei ini teman-teman sudah diangkat sebagai P3K dan sudah mendapatkan gaji, sehingga teman-teman memiliki dasar untuk mendapatkan gaji ke-13. Tetapi untuk THR sudah dijelaskan tadi, gaji bulan sebelumnya adalah gaji bulan Februari, maka teman-teman berpotensi tidak menerima THR. Jadi itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pendapat atau tanggapan terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.